Politik Indonesia atau ICCPR di Jenewa, Swiss, 10 hingga 11 Juli 2013. Komisi HAM Internasional menilai ada potensi pelanggaran dan isu kekerasan dalam praktek kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Dalam kesempatan lain di luar ruang sidang, sebenarnya diakui bahwa sebenarnya kasus CIA, khususnya kasus CIA ya, kasus CIA itu sebenarnya kasus yang belum terjadi, dia bilang, karena nggak ada proses apapun yang dalam tanda kutip itu ada proses di luar proses problem keagamaan, dan sangat disayangkan bahwa kepolisian gagal untuk menjaga keamanan di situ. Tinggal di pengungsian tak lantas membuat mereka terisolasi dari dunia luar. Penduduk lokal menerima dengan baik keberadaan pengungsi Syiah di tempat tinggal sementara mereka. Hidup berdampingan dengan damai bersama warga di lokasi Rusunawa dan adanya bantuan dari Pemda tetap tidak menyurutkan niat para pengungsi untuk pulang kampung. Namun, masih ada sejumlah PR yang masih menunggu untuk dituntaskan. Itu terus kemudian dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama adalah sisi masalah rekonsiliasi, yang kedua masalah rehabilitasi, rekonstruksi. Ya, nah, pada sisi rekonsiliasi ini akan masuk pada wilayah akidah. Tapi kalau rehabilitasi, rekonstruksi itu masuk ke wilayah kesejahteraan. Gitu loh. Nah, masalah akidah itu urusan pemerintah pusat. Rehabilitasi konstruksi ini berjalan terus, mulai awal, mulai mereka masuk di Gor Sampang, ini sudah berjalan terus. Nanti goal akhirnya adalah hunian permanen. Masalah lainnya yang juga dihadapi para pengungsi adalah soal kecukupan gizi bagi anak di bawah 5 tahun dan ibu hamil. Dari total 237 pengungsi, tercatat 39 anak di bawah usia 5 tahun, 3 diantaranya bayi, dan seorang ibu yang sedang hamil 8 bulan. Kan kebutuhan untuk ibu hamil beda ya makanan? Iya, dada sama semua kayak lain-lain. Bisa meratakan? Iya. Untuk susu sendiri, untuk kandungan ada? Nggak ada. Obat-obatan? Nggak ada. Soalnya ini kan nggak kerja. Nggak kerja kan, mau sendiri kan nggak punya uang. Beban psikologis yang ditanggung para pengungsi mengakibatkan mereka mudah terkena penyakit. Untuk penyakitnya, untuk yang orang tua biasanya mengalami gangguan neurosa, yaitu gangguan pikiran, kan tempat baru. Dan kedua yaitu penyakit gastritis atau gangguan lambung, biasanya mulai mual, kadang ada muntahnya. Dan yang ketiga yaitu adalah mialgia atau pusing-pusing, biasanya dialami yang orang tua. Kemudian yang dialami oleh anak-anak biasanya adalah gangguan di infeksi saluran pernapasan, yaitu batuk pilek sama diare aja. Masa depan anak-anak di pengungsian kian memprihatinkan. Lepas dari pendidikan formal yang mulai berjalan, bagaimanapun juga mereka merindukan suasana kehidupan normal di tempat asal mereka. Kalau mau dihitung, itu sudah 4 kali mereka sejak tahun 2011 sampai kemarin 20 Juni, mereka itu sudah mengalami kekerasan di depan mata mereka sendiri. Dan itu sangat mengkhawatirkan bagi saya. Kamis 18 Juli 2013 menjadi hari bahagia bagi 10 pegawai sepeda. Setelah berhasil menemui Presiden SBY, mereka kembali ke Surabaya. Namun, perjuangan mereka belum usai. Menanti Presiden SBY datang berkunjung dan memulangkan mereka ke Sampang sebelum Hari Raya Idul Fitri adalah harapan para pengungsi. Mereka berharap janji Presiden bisa diwujudkan.
Rumah dan lahan warga Syiah di Sampang saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan akibat perusakan dan ditinggal tak terawat oleh pemiliknya. 2 dusun, yakni Dusun Nangkenang, Desa Karangkayam, dan Dusun Gading Kelau, Desa Bluuran, yang menjadi tempat bermukim warga Syiah Sampang menjadi sasaran amuk massa dan penjarahan yang terjadi setahun lalu. Di sisi lain, sudah siapkah masyarakat menerima kepulangan warga Syiah di Sampang? Sekarang ini ada di Sidoarjo, Pak Irul. Sekarang tuh mau balik. Jadi gimana Pak tetangga di sini, Pak? Ya alhamdulillah, semoga-moga dia cepat kembali dan cepat berkumpul-kumpul sama tetangga atau sama kerabat-kerabatnya. Anda terpantau